Selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar? Kita mulai nanti jam 12.35 ya, sambil nunggu teman-teman yang lain masuk. Baik, karena jam sudah menunjukkan waktu jam 12.35, apakah perkuliahan bisa dimulai sekarang? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Oke. Eh, Hari ini apakah ada yang izin sakit atau mungkin izin ada keperluan keluarga? Sementara tadi tidak ada yang izin ke saya, berarti total mahasiswa di kelas ini ada berapa ya? Mbak PJ? PJ-nya siapa ya? Ya, untuk total mahasiswa ada berapa banyaknya? 50. Yang dari Untidar ada berapa? 42. Yang dari STKIP PGRI Bangkalan ada 8 ya.
Oke. Junior itu berarti dari Untidar ya? Oke. Baik. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan kembali memperkenalkan diri karena mungkin ketika pertemuan awal teman-teman masih ada yang belum kenal, terutama yang dari Madura, ya. Mungkin saya akan mengulang kembali perkenalannya karena nanti di 4 pertemuan mulai dari pertemuan ke-11 sampai ke-14 untuk PDK nanti saya yang mengisi materi, ya. Mulai hari ini sampai pertemuan ke-14 nanti saya yang mengisi materi. Jadi mungkin saya perlu memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizza Muqtada, biasa dipanggil Pak Rizza. Saya asli kelahiran dari Demak, Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2009 saya berhijrah. Saya pindah ke Jawa Timur, tepatnya di Gresik, sampai tahun 2021. Saya di Jawa Timur, sempat di Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan terakhir di Malang. Mungkin dari teman-teman Madura agar lebih merasa dekat dengan saya karena juga aku arek Jawa Timur. Ya, saya juga arek Jawa Timur, bahkan saya juga sempat pindah KTP ke Jawa Timur. Saya juga sering ke Madura, acara ziarah ataupun jalan-jalan, ya. Jadi untuk teman-teman yang dari Madura, saya berharap jangan sungkan-sungkan atau ewo dengan saya, karena saya juga orang Jawa Timur. Saya blasteran, saya Jawa Tengah Jawa Timur, ya. Kemudian tahun 2019 saya kembali ke Demak dan mengajar di Demak. Kemudian tahun 2021 saya diterima jadi dosen ASN di Universitas Tidar, Magelang. Itu perkenalan sedikit dari saya. Mungkin dari teman-teman yang dari Untidar mungkin sudah sedikit banyak mengenal tentang Pak Rizza karena juga Pak Rizza ngajar di mata kuliah lain. Mata kuliah apa Mas, Mbak? Kalian? Nah, strategi pembelajaran. Mohon maaf Pak Rizza kemarin tidak bisa masuk ke kelas karena Pak Rizza sedang ada musibah, jadi tidak bisa masuk ke dalam kelas, ya. Baik. Selanjutnya Pak Rizza juga minta teman-teman dari Madura untuk sekilas memperkenalkan nama lengkap dan nama panggilan serta asalnya. Asalnya itu dari Madura mana atau mungkin dari luar Madura. Saya mohon semua dari teman-teman dari Madura bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo, dimulai dari siapa dulu? Mungkin saya bisa diberikan datanya, Mas, Mbak. Data nama yang dari Madura. Ada yang punya? Mungkin bisa di-share screen. Saya punyanya yang data dari Untidar saja. Minta tolong di-share. Oke. Maduranya mana, Mbak? Maduranya mana, Mbak? Bangkalan. Baik. Selanjutnya mungkin Mbak Nadia bisa menunjuk temannya. Silakan, Saudara Udin.
Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli mana Mas? Bangkalan? Oh baik. Selanjutnya siapa? Mas Bahrudin mungkin bisa nunjuk temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yahya dari Madura mana, Mas? Bangkalan juga ya. Oke. Silakan Mas Yahya nunjuk temannya lagi. Silakan Mbak Ida ya. Iya, silakan Mbak Lulu. Lulu Iliyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak nunjuk temannya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangkalan juga Mbak ya. Silakan nunjuk temannya Mbak. Mbak Ru'yatul Hidayah. Ru'yatul Hidayah itu artinya melihat petunjuk. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mbak. Mbak Hidayah nunjuk temannya lagi Mbak. Ada yang belum? Iya Mbak. Mbak Hidayah, silakan nunjuk temannya lagi Mbak. Mbak Hidayah, apakah mendengar suara saya? Silakan Mbak Hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tunjuk temannya lagi Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, Mbak Hasanah, silakan tunjuk temannya lagi. Apakah masih ada? Apakah masih ada Mbak? Ya, silakan Mbak Faizah.
Mana Mbak Faizah? Mbak Nur Faizah Pratiwi, apakah masih ada? Mbak Faizah Pratiwi, apakah ada di sini? Kalau tidak ada, mungkin yang lainnya lagi, Mbak. Apakah masih ada? Silakan Mbak Maharani. Apakah ada Mbak Maharani di sini? Ada. Silakan Mbak Maharani. Ya, silakan perkenalkan diri aja, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, sinyalnya sampai penuh tak boten? Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya terdengar? Apakah putus-putus? Kalau tadi, sebelum saya tanya ini, putus-putus tidak? Tidak, sama lancarnya ya? Oh, baik. Soalnya tadi pakai WiFi, terus ini tak pindah pakai paket data. Baik, apakah masih ada teman dari Madura yang belum memperkenalkan diri? Iya. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Apakah masih ada lagi yang belum perkenalkan diri? Sudah semua Mbak? Baik, Alhamdulillah. Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini walaupun melalui daring bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Baik, teman-teman minta tolong kameranya diaktifkan ya, biar saya bisa melihat teman-teman semuanya. Kameranya tolong diaktifkan. Nah, ini Mas Yahya kelihatan. Oke. Teman-teman yang dari Untidar, apakah perlu perkenalkan lagi?
Sudah cukup ya? Halo? Perkenalan lagi? Sudah ya? Nanti waktunya habis, cukup untuk perkenalan aja nanti. Baik, eh untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan kurikulum di Indonesia, ya. Kita akan belajar tentang sejarah atau mungkin perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, ini nanti saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan kurikulum. Kemudian setelah itu nanti teman-teman akan melanjutkan diskusi di dalam grup Elita. Pertanyaannya, teman-teman yang dari Madura apakah sudah masuk ke dalam Elita? Sudah ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikut berdiskusi di grup Elita. Sebelum saya mulai menyampaikan materi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia, mungkin saya mau tanya dulu dari teman-teman, apa sih yang teman-teman ketahui tentang kurikulum? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Menurut teman-teman kurikulum itu apa sih? Selama ini teman-teman sering mendengar istilah kurikulum. Kurikulum itu apa? Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, rencana sistem rencana pendidikan. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat, menambahkan atau mungkin menanggapi? Baik, ini nanti saya akan share screen tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Sebelumnya nanti saya akan menyampaikan pengertian tentang kurikulum terlebih dahulu secara garis besar ya. Nah, untuk materinya sudah saya upload di Elita, teman-teman nanti bisa membaca. Saya juga sudah menampilkan beberapa referensi terkait dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, kemudian di RPS kita itu perkembangannya kurikulum hanya dari tahun perkembangan kurikulum tahun 94, KBK 2006. Nah, ini nanti saya tambahkan karena kurikulum itu perjalanannya tidak bim salah bim, semua ada asal muasalnya. Jadi nanti saya tambahkan sedikit perjalanan kurikulum sejak sebelum kemerdekaan, terus kemudian setelah kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang ini. Ya, jadi nanti agar teman-teman lebih tahu, oh ternyata kurikulum di Indonesia seperti itu sejarahnya. Ya, perkembangannya seperti itu sampai dari sebelum merdeka sampai sekarang merdeka sampai menjadi kurikulum merdeka. Nah, itu perjalanannya seperti apa. Nanti agar teman-teman tahu bahwa kurikulum itu berproses ya, dan dia tetap mengikuti perkembangan zaman. Saya izin share screen ya. Apakah sudah muncul? Belum.
Apakah sudah muncul? Belum. Oke. Apakah sudah muncul? Belum. Lama ya. Nanti misalkan suara saya putus-putus atau mungkin tidak terdengar, mohon diingatkan ya, diinterupsi ya, Mbak PJ. Ya, biar nanti saya nggak ngomong sendiri kalian nggak denger. Kalau misalkan sekiranya saya ngomong putus-putus atau tidak jelas, nanti tolong diingatkan ya. Apakah sudah muncul? Sudah. Oke. Baik, di sini saya akan menceritakan perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, tadi saya tanya pengertian tentang kurikulum. Kurikulum itu apa sih? Ya, kurikulum secara bahasa dia berasal dari bahasa Latin yang artinya pelari atau tempat berlari. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum itu sepaket ya, sepaket secara menyeluruh yang terdiri dari rencana, kemudian aturan-aturan, tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang akan digunakan serta cara plus cara atau metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Jadi kurikulum itu secara menyeluruh. Selanjutnya perkembangan kurikulum. Nah, kurikulum di Indonesia itu sering berubah. Mulai tahun 1947 sampai sekarang 2021. Di Indonesia biasanya ganti presiden maka akan ganti menteri. Ganti menteri maka biasanya akan ganti apa? Ganti menteri. Halo, ganti menteri maka akan ganti kurikulum. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Sering seperti itu, ya. Namun sekali lagi perkembangan kurikulum di Indonesia itu memang ada unsur politisnya. Kita sebagai guru atau teman-teman sebagai calon guru harus bisa beradaptasi tentang kurikulum yang diajarkan atau dipakai di dalam pembelajaran. Namun, walaupun kurikulum sering berubah seperti itu, pada dasarnya kurikulum itu landasannya sama, yaitu Pancasila dan UUD 45. Yang beda adalah penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Nah, perjalanan kurikulum perubahannya sejak tahun kemerdekaan ada 1947, 1952, 68, 75, 84, 94, 2004, 2006, 2013, 2021. Sebentar lagi tahun 2024 itu ada Pilpres. Nah, Pilpres besok itu akan ada presiden baru juga. Kalau ada presiden baru, ada kemungkinan akan ada menteri pendidikan yang baru, ya. Nah, bisa jadi ketika nanti tahun 2024 setelah presiden baru terpilih, itu nanti ada kemungkinan juga akan ada pergantian kurikulum lagi. Entah itu pergantian secara menyeluruh atau mungkin perbaikan secara revisi. Mungkin kurikulum merdeka revisi tahun 2024. Ya. Sekali lagi, apapun kurikulumnya, kita sebagai pendidik atau guru harus siap beradaptasi untuk menjalankan kurikulum tersebut. Nah, ini kurikulum itu sejarahnya
yaitu pada masa pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada masa pra-kemerdekaan itu ada masa Hindia Belanda dan masa Jepang. Kemudian ketika pasca kemerdekaan ada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, teman-teman sekarang juga mungkin mulai berpikir, dulu ketika Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, kira-kira pendidikan yang ada di Indonesia seperti apa? Kira-kira ada atau tidak? Kalau ada, wujudnya seperti apa? Nah, itu nanti kita akan bahas sedikit tentang sejarah yang ada di Indonesia. Nah, ini sistem pendidikan yang ada di zaman Belanda. Ada 3. Yang pertama, sistem pendidikan Islam yang ada di pesantren. Ya, jadi pesantren itu sudah ada sejak pendidikan Belanda, dan itu juga di pesantren ada pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan Belanda. Nah, kurikulum Belanda waktu itu dia melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum. Ya, dulu namanya SR, Sekolah Rakyat itu. Jadi, dia lebih mengutamakan tentang budaya-budaya Belanda karena dia ingin melestarikan penjajahan di Indonesia. Kemudian, yang ketiga, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan. Ada dari Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan dari Taman Siswa, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ya, jadi waktu zaman Belanda juga sudah ada pendidikan-pendidikan umum yang diprakarsai oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantoro. Nah, kemudian waktu penjajahan Jepang, kebijakan kurikulum pada masa penjajahan Jepang lebih banyak berisi tentang doktrin ideologi dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya. Masih ingat istilah Jepang 3A? Ada yang tahu 3A? 3A Jepang? Ayo, apakah masih ada yang ingat Jepang 3A? Apa itu? 3A? Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, satunya lagi Jepang Pelindung Cahaya, satunya lagi apa? Pemimpin. Nah, jadi inti dari kurikulum yang ada zaman Jepang itu mereka lebih mengarah kepada gerakan tadi Asia Timur Raya. Dia ingin menguasai Asia Timur. Nah, ini perjalanan kurikulum pada masa Orde Lama. Dimulai dari dulu namanya bukan kurikulum tapi rencana pelajaran, ya. Dimulai dari rencana pelajaran tahun 97, itu adalah kurikulum yang pertama di Indonesia tahun 1947. Di situ berisi tentang pendidikan berpikir dikurangi, yang diutamakan adalah pendidikan watak dan karakter. Jadi kurikulum pertama kali di Indonesia pada tahun 1947 itu lebih mengutamakan pendidikan watak dan karakter, sedangkan untuk cara berpikir dikurangi. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan rencana pelajaran tahun 1950. Ini muncul karena tuntutan undang-undang. Yang ini isinya relatif sama dengan rencana pembelajaran tahun 1947. Selanjutnya, rencana pelajaran 1952. Kurikulumnya lebih terinci. Satu orang guru hanya mengajar satu pelajaran. Jadi untuk kurikulum yang sudah mulai tertata itu tahun 1952 itu satu guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Karena sebelumnya kurikulum tahun 1947 dan 50 itu satu guru bisa mengajar semua mata pelajaran. Ya. Jadi saya ingat apa yang diceritakan oleh orang tua saya ketika orang tua saya dulu sekolah, itu satu guru bisa ngajar beberapa mata pelajaran. Ya, jadi guru itu mengajar matematika, mengajar Al-Qur'an, ngajar penjas. Jadi gurunya guru matematika ngajar penjas, ya, ngajar kesenian, ngajar PKN. Nah, itu karena keterbatasan tenaga pendidik juga. Selanjutnya, rencana pelajaran tahun 58. Ini adalah penyempurnaan kurikulum 50 dan kurikulum 52. Selanjutnya, rencana pelajaran tahun 64 tentang kurikulum Pancawardhana. Apa itu kurikulum Pancawardhana? Itu adalah kurikulum yang berfokus pada 5 hal, yaitu yang pertama moral, kecerdasan,
emosional, artistik, dan jasmani. Ya, itu masa Orde Lama. Ada yang tahu masa Orde Lama tahun berapa sampai tahun berapa? Teman-teman mungkin ada yang masih ingat Orde Lama tahun berapa sampai tahun berapa? Halo. Masa Orde Lama. Ya, sampai tahun 1966. Ini ya setelah merdeka sampai 1966. Kemudian dilanjutkan masa Orde Baru. Ya, masa Orde Baru dimulai dari kurikulum 68. Ini dari Pancawardhana ke Pancasila. Dia lebih fokus pada pengetahuan dasar dan kecapakan khusus. Selanjutnya kurikulum 75. Ada istilah PPSI dan TIK. PPSI itu apa? PPSI. Bentar. PPSI itu adalah prosedur pengembangan sistem instruksional, ya. Kemudian TIK itu tujuan instruksional khusus. Kemudian kurikulum 1975 banyak mendapatkan kritikan, akhirnya diganti menjadi kurikulum 84. Dia lebih mengutamakan pendekatan proses, disebut CBSA. Kemudian 84 diubah menjadi kurikulum 94, yaitu penyempurnaan dari kurikulum 84, di mana beban siswa dinilai terlalu berat dan kurikulum super padat. Kurikulum 94 ini saya dulu sudah pernah mengalami, yaitu ketika saya sekolah di tingkat SD, saya sekolah di MI waktu itu menggunakan kurikulum 94, di mana kurikulum 94 itu dia tidak menggunakan semester, tapi masih menggunakan catur bulan. Jadi satu tahun itu ada 3 catur bulan atau cawu. Catur bulan 1, catur bulan 2, dan catur bulan 3. Itu kurikulum 94. Nah, kemudian ini tadi masa Orde Baru ya. Kalau Orde Baru tahun berapa sampai tahun berapa? Ada yang tahu? Orde Baru? Halo? Orde Baru tahun berapa sampai tahun berapa? Apakah suara saya terdengar? Iya. Oke, 66 sampai 98. Ketika itu Soeharto mengundurkan diri ya, atau dilangsirkan waktu itu. Selanjutnya masa Orde Baru Reformasi. Ini 98 ke atas sampai saat ini. Itu dimulai dari kurikulum 2004. Kurikulum 2004 dikenal dengan istilah KBK. KBK kepanjangannya apa? KBK, kurikulum berbasis kompetensi, ya. Ini dimulai tahun 2004. Itu menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk berkompetensi. Selanjutnya diubah lagi tahun 2006, diubah menjadi kurikulum KTSP. KTSP kepanjangannya apa? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum KTSP disusun oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik daerah dan peserta didik. Kemudian diubah lagi atau disesuaikan lagi pada tahun 2013 menjadi kurikulum 2013 atau K13. Nah, sebenarnya teman-teman harus tahu K13 itu sebenarnya adalah KTSP. Ya. Jadi dia adalah perbaruan dari KTSP tahun 2006. Dia diubah atau disesuaikan menjadi kurikulum 2013. Sebenarnya konsepnya sama, cuma dia berbasis sikap
keterampilan dan pengetahuan. Kemudian dibutuhkan kompetensi pemahaman akademik, sosial, dan manajerial guru. Selanjutnya, yang terbaru ada istilah kurikulum merdeka. Ini adalah kurikulum yang berbasis proyek pelajar Pancasila, kemudian fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi. Itu adalah kurikulum-kurikulum sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Perkembangannya seperti itu, ya. Nah, ini ada kelebihan, kelemahan, serta ciri-ciri dari masing-masing kurikulum. Ya, nanti teman-teman bisa baca kembali di materi yang saya bagikan. Saya akan fokus kepada kurikulum tadi mulai yang 94 sampai kurikulum merdeka. Ini ada kurikulum 1947, kemudian ini adalah kurikulum 1952, ada lagi kurikulum 1968, dilanjut kurikulum 1975, lanjut lagi kurikulum 1984. Ini yang 94 enggak ada. Bentar. 75. Bentar. 75 84. Oh, 94-nya kelewat ini. Ya, mohon maaf ya, ini yang tahun 94 kelewat ini. Kurikulum 2004. Bentar. Saya sudah siapkan materi satu lagi. Nah, ini kurikulum 94 merupakan pengembangan dari kurikulum 84 yang menekankan asas kebermaknaan, menyatukan kurikulum 1975 dengan pendekatan tujuan dan kurikulum 94 dengan pendekatan proses. Kemudian tujuan dari kurikulum 94, tujuan umumnya adalah mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan di dalam kehidupan. Ada tujuan pendidikan dasarnya, yaitu memberikan bekal dasar baca tulis hitung dan keterampilan dasar yang sesuai dengan tingkat perkembangannya dan mempersiapkan ke SLTP. Tujuan untuk SLTP memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di SD. Nah, ini karakteristiknya: keterlibatan intelektual dan emosional siswa, kemudian asimilasi dan akomodasi kognitif dalam penyampaian pengetahuan, perbuatan, dan pengalaman, kemudian penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam bentuk sikap. Ciri-cirinya, nah ini yang saya katakan, kurikulum 94 itu pembagian tahapan pembelajarannya menggunakan sistem catur wulan, ya. Kemudian berorientasi pada mata pelajaran bersifat populis. Kemudian siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Kemudian mata pelajaran disesuaikan dengan konsep dan perkembangan berpikir siswa, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, pengulangan materi yang dianggap sulit. Kelebihannya siswa lebih banyak mendapat informasi karena materi yang diberikan banyak. Kemudian siswa memiliki keterampilan di bidang non-akademis melalui muatan lokal. Jadi kurikulum 94 ini lebih menekankan kepada pemberian materi yang banyak, ya. Kekurangannya karena materi yang diberikan banyak pada siswa, akhirnya beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya pelajaran dan banyaknya materi setiap mata pelajaran. Nah, mungkin kita bisa mengingat kemarin teman-teman ketika belajar tentang perbandingan kurikulum matematika yang ada di Indonesia dengan kurikulum yang ada di luar negeri, ya, mungkin bisa diingat kembali bahwa matematika di luar negeri, Amerika Serikat misalnya, di sana untuk pembelajarannya itu tidak seberat di Indonesia. Kalau di Indonesia, mata pelajaran matematika berisi tentang semua konten isi matematika, mulai dari aljabar, kalkulus, ya, kemudian peluang, trigonometri, geometri, itu jadi satu, campur aduk. Kalau di sana di Amerika Serikat itu kurikulumnya berbeda-beda, jadi mata pelajarannya tidak langsung campur aduk seperti itu. Matematikanya tidak ada matematika secara gabungan, tapi langsung dia
berbeda-beda tergantung dengan bidangnya. Misalkan mata pelajarannya adalah aljabar, kalkulus, ya, jadi terkesan tidak memberatkan siswa. Kemudian selanjutnya kurikulum 2004, kurikulum KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Dia menitik beratkan pada pengembangan kemampuan kompetensi, berorientasi pada hasil, dampak, dan keberagaman, menuntut guru yang berkualitas. Jadi mungkin kalau kita bandingkan dengan kurikulum 13, kalau KBK ini lebih menitik beratkan atau fokusnya itu kepada hasilnya, ya. Kalau kurikulum 13 lebih kepada prosesnya. Ini untuk tujuannya mengembangkan kemampuan membentuk watak serta kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa. Oke. Karakteristiknya ini tadi menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar, jadi learning outcomes, dan keberagaman. Kemudian penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru tapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Kemudian menurut sumber lain, karakteristik dari kurikulum 2004 atau KBK yaitu sistem belajar dengan modul, menggunakan keseluruhan sumber belajar, pengalaman lapangan, strategi individual personal, kemudian belajar dan belajar tuntas. Nah, kemudian kekurangan dan kelebihan kurikulum 2004. Kelebihannya ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa, pembelajaran berpusat pada siswa, penggunaan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar yang bervariasi. Jadi ini yang saya ingat ketika KBK itu saya masuk di kelas 1 SMP atau kelas 7 waktu itu sudah mulai menggunakan KBK. Itu yang saya ingat adalah pembelajaran KBK itu adalah kurikulum pertama kali yang berpusat pada siswa. Jadi sebelumnya pembelajaran tidak difokuskan pada siswa atau mungkin tidak diarahkan ke sana, ya. Jadi tidak ada ketentuan berpusat pada siswa. Namun pada KBK itu mulai pembelajaran diarahkan pada berpusat pada siswa. Kemudian kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK. Jadi masih banyak guru-guru yang belum bisa mengajarkan menggunakan kurikulum KBK. Nah, selanjutnya kurikulum 2006 atau KTSP, yaitu mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Inti dari KTSP itu adalah kurikulum yang dikembangkan oleh guru, kepala sekolah, serta komite sekolah dan dewan pendidikan disebut kurikulum operasional. KTSP kepanjangannya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kurikulum yang dibuat di tingkat satuan pendidikan. Artinya kurikulum yang dibuat oleh tingkat sekolah itu sendiri. Dengan alasan, dengan pertimbangan ketika menggunakan KBK tadi itu tidak semua sekolah siap menggunakan KBK. Sekolah-sekolah yang ada di desa, yang ada di pedalaman itu belum siap menggunakan KBK. Akhirnya dikembalikan lagi kepada setiap satuan pendidikan, sekolah-sekolah untuk membuat kurikulum yang dinamakan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana kurikulum tersebut dikembangkan sendiri oleh kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Tujuannya adalah mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan atau karakteristik kondisi, potensi daerah, kebutuhan, dan permasalahan. Karena setiap sekolah itu punya ciri khas sendiri-sendiri yang bisa ditonjolkan dalam KTSP. Misal, sekolah yang berada di Jawa dan di luar Jawa itu bisa membuat kurikulum yang berbeda karena setiap sekolah atau setiap daerah punya kekhasan masing-masing. Misalkan daerah di Magelang itu lebih mengunggulkan atau menunjukkan kekhasan dalam adat kedaerahannya,
ya. Itu nanti bisa menggunakan KTSP, kurikulum yang dibuat kekhasan karakteristik dari sekolah masing-masing. Kemudian, kelebihan dan kekurangan kurikulum 2006 atau KTSP yang pertama adalah kelebihannya mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam pendidikan. Jadi sekolah lebih punya otonomi atau hak untuk menentukan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Artinya tidak sepenuhnya di kurikulum itu diatur oleh pemerintah. Ya, jadi sekolah punya otonomi untuk menentukan kurikulumnya sendiri. Kemudian yang kedua, mendorong pihak sekolah untuk meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan. Nah, karena setiap sekolah mempunyai ciri khas masing-masing, itu nanti akan meningkatkan kreativitas masing-masing sekolah. Ya, misalkan ketika saya jadi kepala sekolah di Demak, itu saya memberikan ciri khas sekolah saya yang beda dengan sekolah lain. Apa? Saya membuat sekolah saya itu ciri khasnya adalah siswa kami punya kemampuan dalam membaca kitab kuning atau kitab salaf, kemudian hafal Al-Quran, selanjutnya punya skill dalam bekerja, dan siap berkompetisi untuk masuk dalam dunia perkuliahan. Saya waktu itu memberikan ciri khas sekolah saya tiga itu. Akhirnya saya untuk membuat KTSP itu arahnya adalah ke sana agar kekhasan atau tujuan dari sekolah saya bisa terwujud. Selanjutnya, kurikulum 2013. Ini adalah penyempurnaan dari KTSP. Sebenarnya kurikulum 13 adalah kurikulum KTSP yang disempurnakan, ya. Perubahan pada tingkat satuan pendidikan difokuskan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang menjadi fondasi bagi tingkat selanjutnya. Jadi, untuk kurikulum 13 lebih meningkatkan atau memfokuskan pada pendidikan karakternya. Selanjutnya, iya, iya, monggo ganti link enggak apa-apa. Ya, nanti saya lanjutkan lagi ya, mulai kurikulum 2013. Sekarang Google Meet itu ya berhenti setiap 1 jam ya. Oh, itu yang gratis. Oh, kalau yang bayar ada enggak? Itu bisa nyambung terus, enggak putus-putus. Oh, bayarnya berapa, Mbak? Per hari atau per bulan? Oh, ya masih murah gitu tadi ya. Iya, silakan di dulu. Aduh, ya Allah.
Apakah suara saya sudah terdengar? Baik. Saya izin share screen lagi ya. Apakah sudah muncul? Belum. Apakah sudah muncul? Oh, belum ya? Sudah ya? Baik, saya akan melanjutkan kurikulum 2013. Saya ulangi, kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari KTSP. Ya, perubahannya pada tingkat satuan pendidikan difokuskan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang menjadi fondasi bagi tingkat selanjutnya. Kemudian tujuan dari kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan generasi di Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Untuk karakteristik kurikulum 2013 itu mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Kemudian, sekolah memberikan pengalaman belajar terencana, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya. Kemudian, memberikan waktu yang cukup untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kemudian, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Selanjutnya, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling perkuat, dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihannya, KI, KD, konten lebih sederhana, dan kompetensi yang semakin meningkat sehingga kesesuaian dengan lingkungan peserta didik. Kemudian, menekankan pada aplikasi sehingga berkaitan erat dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, yang ketiga, menekankan pada kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang tidak dapat dipisahkan. Kekurangannya, aspek yang berada di lingkungan pendidikan tidak bersatu. Kemudian, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang sangat banyak. Kemudian, penilaian peserta didik bukan lagi tertuju pada angka, melainkan harus bersifat kualitatif dan deskriptif. Biasanya kalau rapot dari K13 itu tebel karena memang harus ada kualitatif dan deskriptif dari masing-masing pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum merdeka, pembelajaran intrakurikuler dan profil pelajar Pancasila. Di sini guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar, terdapat proyek, dan tidak terikat pada konten mata pelajaran. Tujuannya adalah sebagai bahan penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah kita alami setelah pandemi. Kemudian karakteristiknya berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kemudian tersedia banyak bahan ajar, fokus materi esensial, kurikulum lebih fleksibel. Kelebihannya, anak didik bebas berekspresi, kemudian anak didik tidak dituntut sama, RPP 1 lembar.
Kekurangannya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, kemudian kurangnya referensi. Kekurangan yang lain dari kurikulum Merdeka yaitu mungkin persiapannya masih belum matang, ya, masih banyak guru-guru yang sampai sekarang masih belum tahu tentang implementasi kurikulum Merdeka dalam pembelajaran, ya. Itu saja terkait perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Di sini juga saya sampaikan kelebihan dari kurikulum Merdeka, materi yang diajarkan lebih sederhana karena dia lebih fokus pada materi esensial, kemudian guru lebih luasa dan lebih relevan dan interaktif karena pembelajaran melalui kegiatan proyek. Kelemahannya, persiapan kurikulum yang belum matang, kemudian SDM yang belum mumpuni, kemudian kurangnya sosialisasi bagi guru, kurang fokusnya pembelajaran, dan kurangnya kesinambungan antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya. Ini adalah salah satu kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka. Sekali lagi, setiap kurikulum pasti punya kelebihan dan kekurangan, ya. Setiap kurikulum punya tujuan tertentu dalam pelaksanaannya dalam pembelajaran. Intinya, kurikulum pada dasarnya pasti sama, yaitu Undang-Undang dan Pancasila, tergantung dia fokusnya pada bidang apa dalam praktek pembelajarannya di sekolah. Seperti itu. Baik, itu saja presentasi terkait dengan perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan saya buka 3 penanya. Setelah itu nanti silakan teman-teman lanjut diskusi di dalam Elita, ya. Monggo, mungkin ada teman-teman yang tanya terkait perkembangan kurikulum dan apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan materinya. Silakan Mbak Devi Iklima. Oke. Iya Mbak, terdengar. Ini dari Untidar atau STKIP PGRI Mbak? Oh iya, silakan Mbak. Baik, terima kasih dari Mbak siapa tadi? Oh, Nelly, Mbak Nelly. Oke. Saya tapung dulu. Ada lagi? Silakan. Saya buka maksimal 3 penanya ya. Silakan.
Baik, Mbak Arina, pertanyaan bagus. Saya tampung dulu, masih kurang satu. Monggo kalau ada yang mau tanya lagi, silakan. Silakan Mas Gibran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 3 penanya ya. Dan pertanyaannya sudah saya tampung semua, pertanyaan yang bagus-bagus. Ini agak berat bahasanya ini. Ini soalnya kaitannya dengan politik nanti. Baik, pertanyaan pertama dari Mbak Nelly ya, terkait dengan pergantian kurikulum ya. Jika ada sekolah yang belum siap dengan pergantian kurikulum, apakah nanti tidak ketinggalan untuk pembelajarannya? Jadi gini, untuk menjawab pertanyaan Mbak Nelly ini, saya mau tanya dulu, Mbak Nelly dulu sekolah di mana? MA apa, Mbak? MA di mana? MTS atau MA? Yang yang apa? Yang tidak mengikuti? Hah? Di mana? MTS. Oh, baik. Jadi gini, kejadian-kejadian seperti itu sangat mungkin terjadi, apalagi di sekolah-sekolah swasta yang notabene mungkin sekolah yang ada di pelosok atau di desa-desa itu eh, masih ada sekolah-sekolah yang karena memang dia belum mampu untuk mengikuti kurikulum terbaru. Contoh misalkan sekolah saya ini, sekolah tempat saya ngajar dulu, sekarang ini masih belum menggunakan kurikulum merdeka. Di saat sekolah-sekolah negeri yang lain sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, itu nanti konsekuensinya apa? Karena memang kurikulum adalah program dari pemerintah, ya. Ketika sekolah itu belum bisa mengikuti, itu nanti secara kalau kita bilang tentang ketertinggalan mungkin tidak sepenuhnya ya, karena ketika sekolah menggunakan kurikulum sebelumnya itu dia masih bisa eksis, dia masih bisa melaksanakan pembelajaran, dia masih bisa mencapai tujuan mereka. Namun konsekuensinya adalah kemungkinan tujuan yang mereka capai itu berbeda dengan tujuan dari kurikulum yang terbaru. Nah, saya tidak bisa mengatakan bahwa ini ketertinggalan atau tidak, karena ini hal yang berbeda. Ibaratnya ada hasil dari kurikulum lama adalah A, ini hasil kurikulum baru yang B. Ini menurut saya tidak bisa dibandingkan karena memang ini tidak apple to apple. Dan saya tidak bisa bilang ini ketertinggalan, tidak bisa. Karena memang apa namanya? Menurut saya itu semua juga sudah apa namanya mencapai tujuan mereka. Cuma dengan kondisi yang seperti itu, sekolah yang tidak melaksanakan pembaruan kurikulum
akhirnya dia tidak bisa mengikuti program-program yang ada di pemerintah. Nah, konsekuensinya seperti itu. Nanti kan biasanya dengan pembaruan kurikulum nanti akan ada program-program, misalkan di kurikulum Merdeka ini ada namanya guru penggerak, sekolah penggerak. Nah, ketika sekolah tersebut masih pakai kurikulum yang lama, dia belum bisa memanfaatkan atau mengikuti program-program fasilitas-fasilitas yang ada di kurikulum terbaru. Jadi konsekuensinya seperti itu. Menurut saya bukan masalah ketertinggalan atau tidak, tapi dia nanti tidak bisa memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh pemerintah terkait dengan kurikulum yang terbaru. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Nelly, apakah tidak mengganggu ketika kita memberikan ciri khas pada sekolah kita? Misalkan tadi saya menyebutkan bahwa sekolah saya berikan karakteristik siswa saya mampu dalam membaca kitab kuning. Nah, ini nanti kaitannya dengan bagaimana kita mengatur kurikulum, ya. Jadi kurikulum yang kita buat ini adalah tugas dari wakil kurikulum dan kepala sekolah, ya. Itu tetap harus membuat kurikulum yang istilahnya gini. Pemerintah punya kurikulum minimal. Artinya pelajaran ini minimal berapa jam, pelajaran matematika minimal 4 jam atau 5 jam, pendidikan pelajaran biologi sekian jam. Itu semua kita ikuti semua secara minimal, ya. Minimalnya kita ikuti semua. Nah, selebihnya itu kita masukkan karakteristik yang kita inginkan. Atau mungkin bisa kita masukkan ke dalam muatan lokal atau masukkan ke dalam kegiatan di luar pembelajaran. Jadi waktu itu sebenarnya sebelum saya berikan karakteristik itu di kepala sekolah yang lama itu pembelajarannya 9 jam dalam satu hari. Karena saya kasih karakteristik itu, akhirnya saya tambah 1 jam akhir setelah pembelajaran. Itu nanti nyambung dengan jam yang ada di sekolah. Apakah sudah menjawab, Mbak Nelly? Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Mbak Arina terkait dengan pergantian kurikulum. Menurut Mbak Arina kan gini, kurikulum baru setengah mateng, mau mateng, kok tiba-tiba diganti lagi. Ini kan gimana? Menurut Pak Rikza gimana? Harusnya kan biarkan dia berjalan dulu, kalau sudah berhasil dievaluasi baru diganti, ya kan? Nah, ini mungkin sekalian saya menjawab pertanyaan dari Mas Gibran, mengapa sistem perubahan kurikulum seperti apa ya? Kenapa ya kok sering berubah? Nah, ini saya misalkan mungkin dari teman-teman mungkin ada yang aktif dalam organisasi di kampus. Ada? BEM mungkin? Atau organisasi Himatika atau apa? Ada ya? Coba kita bayangkan. Ketika kalian menjadi pengurus yang baru. Pengurus lama sudah purna, diganti kalian sebagai pengurus baru. Kira-kira kalian sebagai pengurus baru ada nggak idealisme, wah saya akan membuat gerakan baru, program baru kayak gini-gini. Ada nggak kira-kira perasaan seperti itu? Jujur, ada nggak? Pasti ada. Pengalaman saya dulu juga aktif di organisasi, saya dulu juga ketua OSIS. Ketika saya terpilih jadi ketua OSIS, saya langsung membuat gerakan-gerakan baru yang notabene saya ingin membuat beda dengan pengurus sebelumnya. Dan ketika saya jadi kepala sekolah sama, saya membuat gebrakan-gebrakan yang sekiranya baru dan tidak ada di kepala sekolah sebelumnya. Itu adalah sifat manusiawi seorang pengurus atau orang yang diberikan pejabat atau mungkin pemerintah. Ya, itu adalah naluri yang istilahnya apa ya? Walaupun itu tidak baik ya, kurang baik, tapi biasanya unsur-unsur politik seperti itu pasti ada. Ya kan? Pasti itu, pasti. Nah, pertanyaan lagi, loh Pak, kenapa? Sudah berjalan mau mau selesai, mau jadi kok malah diganti lagi.
Sebenarnya nggak semua seperti itu sih. Contoh kemarin seperti Pak siapa namanya, sebelum Pak Anies, Menteri Pendidikannya siapa, Pak Noh ya. Pak Noh ke Pak Anies itu kan, Pak Noh ke Pak Anies itu kan beda, itu kan hanya revisi dikit, ya kan. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau misalkan nanti 2024 akan ada presiden baru, ada menteri pendidikan baru, itu harapan saya menteri baru itu mungkin kalau ingin merubah kurikulum, itu saran saya mungkin lebih kepada revisi saja. Artinya kurikulumnya sudah ada, dievaluasi, nanti pasti ada kekurangannya tadi yang saya sebutkan, kelemahan kekurangan kurikulum merdeka, itu nanti dievaluasi, kekurangan itu disempurnakan. Nanti mungkin bisa kurikulum merdeka revisi 2024. Kan enak, ya kan? Kurikulum merdeka masih jalan, hanya direvisi sedikit-sedikit. Atau mungkin pemerintah bisa membuat kurikulum jangka panjang. Misalkan kurikulum Indonesia tahun 2024 sampai 2024 sampai 2035 katakanlah 10 tahun. Mungkin bisa seperti itu, tapi bagi saya kayak gitu kurang pas. Kenapa? Karena kurikulum itu sifatnya idealis. Dinamis. Ya. Itu jadi setiap tahun pasti akan disesuaikan. Makanya ketika ada pergantian menteri seperti itu, alangkah baiknya mungkin para pejabat atau pemerintah itu merevisi saja atau melihat kurikulum tersebut kelemahannya apa sih, ya nanti disempurnakan lagi gitu. Itu tadi sepertinya juga sudah menjawab pertanyaan Mas Gibran yang kedua ya, mengapa kok nggak mau menyempurnakan. Sebenarnya bukan masalah mau nggak mau ya tadi, tapi karena tadi mungkin pejabat baru, menteri baru agak gengsi mungkin ya kalau pakai produk dari menteri yang lama gitu ya. Sama seperti kalian misalkan jadi pengurus baru gitu kan, otomatis wah ini pengen gaya-gayaan toh, wah tak ganti aja atau mungkin ganti namanya ya kan. Ya padahal sebenarnya hanya merevisi sedikit, tapi karena gengsi tadi ya. Nah itulah namanya politik seperti itu ya. Di Indonesia kan semua dihubungkan dengan politik, pendidikan, olahraga ya kan, semua dihubungkan dengan politik. Kembali lagi pesan saya, apapun yang terjadi di dunia pemerintahan, politik dan lain-lain, kalian tetap harus siap menjalankan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah, apapun itu. Kenapa? Karena kita sebagai pendidik yang mengajar di instansi-instansi pemerintah, secara otomatis kita harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak boleh kita membantah pemerintah, misalkan pemerintah pakai kurikulum merdeka, kita ngeyel, tidak mau, saya pakai KTSP katakanlah, udah bisa. Kalau pengen kayak gitu ya udah buat sekolah sendiri, nggak usah ikut pemerintah, nggak usah minta ijazah pemerintah, ya udah buat sekolah sendiri aja. Kayak ada pondok itu, pesantren enggak, apakah ada pesantren pakai kurikulum merdeka? Enggak ada. Kenapa? Karena pesantren nggak terikat dengan pemerintah, ya kan? Mereka masih bandongan, ngaji kitab kuning, hafalan alfiah. Apa ada hafalan alfiah di kurikulum merdeka? Tidak ada. Ya kan? Nah, itulah bedanya lembaga pendidikan yang formal dan non formal. Ketika kita bekerja atau mengajar di lembaga formal, ya mau nggak mau kita harus mengikuti kurikulum yang ada di pemerintah. Seperti itu. Apakah sudah menjawab Mbak siapa tadi? Mbak Arina dan Mas Gibran? Mas Gibran? Oke. Dan juga mungkin saran saya juga mungkin dari teman-teman nantinya ada yang jadi pejabat ya, mungkin jadi presiden atau mungkin menteri pendidikan atau mungkin jadi kepala dinas atau apa ya. Ya tolong sikap-sikap yang seperti tadi tolong dikurangi. Walaupun tidak bisa meninggalkan semua, dikurangi ya. Intinya kalau ingin memajukan pendidikan harus mementingkan kepentingan umum. Ya, kita harus mementingkan kepentingan siswa, kita mementingkan guru, sekolah dan lain sebagainya. Jangan pokoknya aku jadi penguasa udah tak ubah semuanya ya. Jangan seperti itu. Ya mungkin dari teman-teman nanti ada yang jadi menteri pendidikan, mungkin dari STKIP PGRI mungkin ya. Mungkin jadi apa gitu, pengambil kebijakan ya. Oke. Baik,
itu yang dapat saya sampaikan. Ya, selalu saya doakan. Saya selalu berdoa semoga mahasiswa saya, teman-teman di sini akan meraih kesuksesan lebih dari saya. Kalau saya sekarang jadi dosen, semoga kalian bisa lebih dari dosen, ya. Oke. Pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu ya. Nanti silakan teman-teman lanjutkan diskusi di Elita. Nanti tolong teman-teman semua memberikan komentar di grup maaf di diskusi Elita minimal 1 kali. Tak ulang lagi, setiap mahasiswa masing-masing harus komen atau memberikan pendapat 1 kali di Elita diskusi. Paham ya? Oh iya, untuk presensi kalian biasanya bagaimana? Pakai presensi online atau bagaimana? PC, PC? Oke. Baik, kalau misalkan kalian gini aja. Kalian coba isi presensi di Elita, sudah saya siapkan ya. Isi presensi di Elita. Nanti saya cek karena ini saya baru pertama kali pakai presensi link, presensi di Elita. Nanti kalau berhasil saya pakai itu, kalau tidak berhasil saya minta data kalian untuk ngisi seperti Bu Rika itu ya, yang ikut dalam pertemuan hari ini, seperti itu. Coba diisi dulu presensinya di Elita. Nanti kalau tak cek dulu, kalau berhasil ya pakai itu aja. Kalau tidak berhasil nanti saya minta tolong dikirimi datanya. Baik, sebelum kita akhiri, kita ambil dokumentasi dulu, foto-foto mungkin. Screenshot, screenshot. Tolong kameranya nyalakan semua. Mbak Yasmin, Mas Rizky, Mas Bahrudin, ayo. Kameranya dinyalakan. Nah ini Mas Yahya ada kelihatan gantengnya nih. Mas Bintang, Mas Gibran kok off terus Mas? Oke, silakan siapa yang screenshot? Monggo. Siapa yang screenshot? PC, PC. Ya, silakan dihitung Mas, Mbak. Oke, sekali lagi Mbak. Gaya bebas. Oke, baik. Nanti tolong dikirim di grup ya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.